Terima kasih semuanya, Prof. Erni, para ambu dan para jamaah Azmiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita segera mulai dan saya akan mengawali dengan menyapa dengan sapaan yang diajarkan oleh agama Islam, sapaan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Jamaah Azmiyah dimanapun Anda berada, para abah, para ambu, wabil khusus host kita tercinta Abah Adam Nugroho, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana malam ini kita diberikan kesempatan, diberikan nikmat tetapnya iman dan Islam, sekaligus juga kita luangkan waktu pada saat ini untuk bersama-sama mengkaji dan mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini dicatat sebagai amal ibadah, amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Di dalam Islam itu senantiasa ada solusi dari setiap jalan buntu. Di antara solusi yang Allah berikan, sekarang Allah menciptakan yang namanya teknologi berupa Zoom. Kita tidak bisa bermuajahah, bertatap muka secara langsung, akan tetapi dengan nikmat Allah berupa teknologi di era milenial ini kita bisa bertatap muka, kita bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan perangkat yang kita gunakan ini sebagai nikmat dari Allah, inilah sebagai bentuk syukur kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, nikmat adalah bersyukur adalah isti'malun ni'mah li itmamil hikmah. Kata Imam Ghazali, yang namanya syukur itu adalah mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita li itmamil hikmah, untuk menyempurnakan hikmah atau manfaat. Ada HP, ada aplikasi Zoom, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah nikmat. Dan kita gunakan hal tersebut untuk semaksimal mungkin mendapatkan manfaat, yakni mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini, Abah Oyan, Abah Cecep, Ambu Erni, dicatat sebagai bentuk syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan segera mulai kegiatan kita pada malam hari ini, yakni diawali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-80 yang nanti akan dibacakan oleh Ambu siapa, Abah Adam? Ambu Nanita. Ambu Nanita. Dari Bandung. Itu ya, Ambu Nanita dari Bandung. Kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah terlebih dahulu. Ingat, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Mudah-mudahan hati kita, pikiran kita, segala kebaikan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita niat untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat fitin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Kita semuanya punya hajat kepada Allah. Kita semuanya berdoa dengan doa kebutuhan masing-masing. Berdoalah kepada Allah ketika ngaji, yang mana apabila kita lagi ngaji, doa kita insya Allah akan cepat terkabul dan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hajatkan, apapun yang kita butuhkan,
mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan segera. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dipersilahkan kepada Ambu Nanita dari Bandung, Masya Allah. Sudah. Silahkan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa ayat 80 sampai 86. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'ir rasulat faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min indika bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wakila afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitona illa qalila faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harridhil mu'minin asallahu ayyakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'saw wa asyaddu tankila may yashfa' safa'atan hasanatan kullahu nasibum minha wa may yashfa' safa'atan sayyi'atan yakullahu kiflum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita wa idza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha
أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa barakallahu lana bi barakati qiraatil Quran wa bistima'ihi. Mudah-mudahan Ambu Nanita kita semuanya mendapatkan keberkahan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man istama'a ila ayatin minal Quran falahu hasanatun mudha'afah. Siapa yang menyimak, mendengar, disertai perhatian satu ayat saja yang didengar, falahu hasanatun mudha'afah, maka baginya kebaikan yang berlipat-lipat. Yang namanya kebaikan berlipat-lipat kita itu masih nggak ngerti sampai berapa kelipatannya. Bisa kelipatan 10, kelipatan 100, kelipatan 1000 dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang mendengar. Lah bagaimana yang membaca? Wa man qara'aha, siapa yang membaca satu ayat dari Al-Qur'an, kanat lahu nuran yaumal qiyamah, maka satu ayat itu akan menjadi cahaya besok di yaumil qiyamah. Dan masih banyak hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Qur'an satu huruf. Mau datang prinsip data seluler karena data tuh. Pak Ustadz, silakan dibuka lagi, Pak Ustadz. Baik, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa membaca Al-Quran itu bonusnya dan pahalanya itu sangat luar biasa. Banyak para pakar kontemporer, itu saya pernah berdiskusi dengan seorang mahasiswa Al-Azhar, itu yang fokus kepada Al-Quran, ternyata setiap huruf dari huruf hijaiyah, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, sampai ya, itu akan merespon saraf. Akan merespon saraf. Jadi ketika kita membaca kitabullah Al-Quran, itu mengandung mukjizat. Jadi saraf A, ain, kha, mulai dari huruf bibir sampai huruf tenggorokan, itu semuanya ada. Dan itu akan merespon saraf. Jadi orang, makanya menurut Imam Qatadah, seorang generasi tabi'in yang ahli tafsir, beliau menyampaikan semua orang itu pada gilirannya akan mengalami yang namanya tua renta, alias bahasa umumnya itu pikun, kecuali orang yang rajin baca Quran itu tidak akan pikun. Itu kalau rajin baca Quran. Kenapa? Sarafnya itu akan dijaga oleh Allah, dan itu sangat ilmiah sekali. Karena setiap hari kita baca Quran. Nah, sarafnya itu kan senantiasa terlatih. Dan Al-Quran semakin dibaca itu akan mengundang rindu. Akhirnya lancar. Setelah lancar setengah hafal. Setelah setengah hafal agak hafal. Setelah agak hafal jadi hafal. Dan akhirnya menjadi cinta terhadap Al-Quran. Dan nggak mungkin orang yang ahlul Quran itu nanti akan mengalami usia katakanlah pikun. Yang namanya pikun itu masak sama istrinya lupa, itu keterlaluan itu. Ya Abah Adam ya, masak sama istrinya lupa. Ini siapa yang bikin susu? Loh, Pak, itu kan tadi mama yang bikin. Masya Allah, istrinya sendiri yang bikin, masak ditanyain siapa yang bikin susu, itu kebangetan itu. Itu namanya pikun. Enggak. Jadi orang kalau rajin baca Quran, berzikir, itu akan dijaga. Ada penurunan daya ingat, iya. Tapi lupa, ngeblank itu enggak bakalan terjadi sama sekali. Kita harus yakin itu. Demikian Ambu Nanita dari Bandung. Mohon untuk istiqomah dan seluruh jamaah Azumiyah, para ambu, para abah, untuk baca Al-Quran istiqomah. Amin. Amin. Prof. Erni, tadi saya zuhur itu diundang sholat jenazah seorang almarhumah Ibu Hajah. Usia wafatnya itu 90 tahun. Masya Allah. 90 tahun. Dan itu rajin
apa namanya yang hadir itu lebih dari 200 orang itu. Padahal kan tadi bukan apa namanya? Masya Allah, Bukan, aduh, pengen kayak gitu ya. amin, insya Allah. Ini saya cerita. Jadi sambutannya itu nama Ibu Hajah Romlah namanya. Ibu Hajah Romlah itu wafat di usia 90 tahun dan ketika masa hidupnya itu rajin mendatangi majelis taklim. Semuanya majelis taklim itu dihadiri. Nah, kemudian setiap malam itu baca istighfarnya 1000 kali, baca sholawatnya 1000 kali. Pokoknya pesannya jangan sampai tiap malam itu lupa baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Saya tadi kan ya surah Al-Mulk. Jadi beliau itu memerintahkan atau nyuruh anak cucunya, dianya sendiri yang mengawali. Artinya beliau sendiri itu yang menjadi contoh 90 tahun. Jadi undangan sampai kira-kira jam 9:30, lalu sebelum zuhur saya berangkat. Nah, itu 90 tahun di apa namanya daerah Pangkalan Jati itu apa Adam. Jadi seorang Ibu Hajah usia 90 tahun, Masya Allah. Jadi luar biasa Allah, sekali. Luar biasa. ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, insya Allah Prof. Erni juga mudah-mudahan semuanya para anggota panjang umur, ya sehat, Rabbil Alamin. Amin. Jadi Pak betapa Ustadz indahnya. apalagi ya Pak Ustadz. Amin. Apalagi ya. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Manusia yang paling cakep, yang paling keren kata Rasulullah, yang panjang umurnya dan baik amalnya. Insya Allah apa namanya para abu, para abah semuanya ini adalah orang-orang solih solihah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abah Adam, sebelum masuk ke sesi tafsir, saya boleh nyeruput dulu ini, silakan Abah Adam nyeruput, Ambunanita nyeruput dulu nih. Alhamdulillah. Saya yang bikin seruputannya masih kabur. Masya Allah, alhamdulillah. deh. Kok itu mah berwarna ya, kalau saya mah ini bening. Wah. Ya, Bu Regi Wati sekarang yang baca tafsirnya Bu Regi Wati, Pak Ustaz. Ya. Baik, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 144 sampai 147. Mungkin yang kita baca sampai 2 ayat terlebih dahulu. Saya akan baca sebelum nanti kita masuk ke topik atau kajian tafsirnya. Saya akan latunkan terlebih dahulu. Ingat, baca Quran itu nggak bisa tanpa konsentrasi. Saya ulangi, baca Al-Quran nggak bisa tanpa konsentrasi. Kalau otak kita konsentrasi, potensi cerdas dan bertambah kecerdasan itu pasti, bukan insya Allah. Ketika kita konsentrasi, potensi kecerdasan dan bertambah cerdas itu pasti. Dan saya sudah mensurvei membuktikan kepada anak didik saya. Saya akan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun wa la in ataita alladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض
ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Baik, Ambu Rekiwati sudah siap? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekarang temanya adalah perubahan atau pemindahan arah kiblat. Hubungan ayat 144 dengan ayat sebelumnya adalah sebagai berikut. Ini saya mengutip dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Tafsir Munir. Hubungannya seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berharap dan rindu terhadap perubahan arah kiblat yang tadinya dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap untuk menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah kiblat bapaknya, yakni nenek moyangnya, leluhurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan karena Rasulullah itu orang Arab, diutus awalnya adalah kepada bangsa Arab, wali annaha ad'a ila imanil arabi. Apabila kiblat itu arahnya ke Ka'bah, yakni di Mekah, otomatis akan lebih menarik simpati dan diharapkan bisa diterima oleh bangsa Arab. Nah, jadi demikian. Apabila kita mempunyai satu gagasan atau satu tujuan, pendekatan sosiologis itu jangan sampai ditinggalkan. Sosiologis, terus geografisnya dan segala macam. Ketika tujuan kita itu bersifat internasional, walaupun tujuannya itu bersifat universal, tapi harus dimulai bagaimana diterima dulu oleh penduduk lokal, ya Ambutini ya, oleh penduduk lokal. Kita ingin jualan batagor, harus di ACC terlebih dahulu oleh masyarakat Bandung. Kalau masyarakat Bandung meng-ACC bahwa batagor ini enak, otomatis orang di luar Bandung akan ngomong enak. Karena batagor itu adalah asli made in Bandung. Tuh. Walaupun agama Islam itu adalah agama untuk rahmatan lil alamin, akan tetapi mula-mulanya adalah untuk dakwahnya kepada bangsa Arab. Nah, bangsa Arab bagaimana dia bisa menerima? Harus dicari simpatinya, yakni menghadap ke kiblat. Zaman baheula, zaman dulu, bagaimana para 9 wali, tokoh-tokoh agama yang menyebarkan Islam di Nusantara itu dengan pendekatan budaya. Pertama kali dulu. Jadi yang diselamatkan itu akidahnya. Walaupun sholatnya masih belum sempurna, katakan. Yang penting akidahnya itu benar dulu. Akidah keyakinannya adalah tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seiring dengan waktu, seiring dengan naiknya katakanlah pemikiran, taraf ekonomi dan lain sebagainya, pada gilirannya orang itu akan meninggalkan keyakinan-keyakinan yang enggak masuk akal. Saya kasih contoh. Zaman dulu kita kalau mau nikah, Ambutini, saya nih, dinasehati sama ini arah kiblat kok arahnya nyimpangnya ke nikah dulu, nggak apa-apa, nanti ada hubungannya, Bu. Saya sebelum nikah itu dikalkulasi dulu. Yang namanya orang Jawa, saya kira orang-orang Sunda nggak jauh beda kan? Oh, ya kan, Joko lahirnya apa? Oh, Rabunya apa? Misalnya Rabu Kliwon, istrinya apa? Sabtunya apa? Wage. Ini harus dua-duanya digabungkan kayak itu kan. Terus akhirnya dikalkulasi. Nah, saya udah pede berangkat menghadap ke Kiai Joko, siap Bah. Kamu nanti kalau nikah malam Sya'ban atau hari Sya'ban aja, siap Bah. Nanti saya sampaikan kepada orang tua. Dengan PD-nya saya pulang minta izin sama orang tua. Udah Mak.
saya udah minta izin sama Abah, katanya malam Syaban. Orale, jangan seperti itu. Kenapa? Ini menurut Pak D, hitung-hitungannya kamu harus bawa hari, terus harus dikawinkan hari dan wetonnya. Walah, masya Allah. Kita yang namanya ngebet ngebet ingin nikah, malah dikalkulasi seperti itu. Nah, yang nasihati itu, terus akhirnya bukannya saya menolak orang tua ya, menolak gagasan orang tua enggak. Akhirnya tetap saya yang nama saya masih muda dulu ya kan, mau kawin kok ditunda-tunda ya kan. Saya sepaneng nih ambut ini ya. Akhirnya saya debat nih, Mak, Pak D itu yang nasihatin saya, anaknya sendiri aja cerai. Lah gimana mau nasihatin saya, anaknya sendiri ada pisahan, apa nggak kurang itu hitung-hitungannya? Waduh, langsung diam 1000 bahasa itu. Kedua orang tua saya, bapak mak saya. Artinya bukan saya melawan orang tua, sedikit ada katakanlah melawan keyakinan gitu loh. Kalau dituruti seperti itu, kira-kira dapat gedung apa enggak tuh Ambutin di Bandung apa di Jakarta? Kalau nuruti hitung-hitungan itu dengan sendirinya keyakinan yang enggak masuk akal itu akan ditinggalkan oleh manusia. Tapi pendekatan budaya, pendekatan katakanlah agar orang setempat itu bisa menerima, wajib untuk dilakukan, termasuk pemindahan arah kiblat. Kira-kira demikian. Ini saya kutip dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau pernah berkunjung ke Indonesia, sudah wafat kira-kira tahun 2000-an. Baik, Ambu Regita, kita masuk ke kajian tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad naro. Sungguh kami melihat. Taqalluba. Wajhika. Bolak-baliknya. Wajahmu. Wahai Nabi Muhammad. Jadi taqalluba wajhika itu maksudnya seperti ini, Ambu Regita. Itu namanya bolak-balik. Kenapa? Berharap ada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fis samai. Ke arah langit. Kemudian falanuwalliyannaka. Maka kami akan pindahkan. Untukmu. Kiblatan. Arah kiblat. Tardoha. Yang kamu sukai. Tentunya yang disukai itu adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Karena apa? Rasulullah lahir di Mekah dan keturunan bangsa Arab, otomatis dakwahnya idealnya adalah diterima pertama kali oleh bangsa Arab. Jadi awali ibda binafsik. Kira-kira kalau dalam kaidah kebaikan itu, kalau kalian ingin menyuruh, meminta orang lain berbuat baik, awali dengan dirimu sendiri. Awali dengan dirimu sendiri, bahasa Inggrisnya apa ya? Yourself, apa itu? Yang akhirnya yourself itu. Apa itu? Kira-kira? Ya Allah, saya bahasa Inggrisnya agak ngaco ini. Jadi apa itu? Awali dengan dirimu sendiri. Mulai dari dirimu sendiri. Kita lanjut. Fawalli. Maka hadapkan. Wajhaka. Wajahmu. Dalam sholat. Syatral masjidil haram. Satrol masjidil haram.
ke arah Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Baik. Jadi seperti ini, orang yang di luar Masjidil Haram itu sholatnya adalah ke arah masjid. Kalau di dalam lokasi Masjidil Haram dan memungkinkan melihat Ka'bah, kenapa saya katakan memungkinkan? Karena Ka'bah sekarang itu walaupun dilingkari oleh Masjidil Haram, tapi jaraknya kan bisa beratus-ratus meter itu. Kadang-kadang nggak terlihat. Bagaimana? Kalau kita memungkinkan melihat Ka'bah, niatnya adalah mustaqbilal Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau Ka'bahnya itu tidak memungkinkan untuk dilihat, ya ke arah Ka'bah. Makanya bahasanya bukan mustaqbilal Ka'bah, mustaqbilal qiblati. Seperti niat sholat yang kita ucapkan dalam setiap waktu. Kenapa? Karena kita jauh dari Mekah. Yang kita tuju itu adalah arahnya. Sementara diameter Ka'bah itu cuma 8 meter persegi. Berapa, Ambu Regi? 8 meter persegi. Jadi kalau sekarang ada orang berusaha ngepasin Ka'bah, yaitu jangan terlalu sulit lah. Ya, pokoknya kira-kira arahnya ke sana kayak gitu. Iya. Ya, jadi jangan terlalu diukur kayak kadang-kadang pakai GPS segala macam kan kayak. Nah itu apa namanya? Jangan mempersulit diri lah. Nah, jangan mempersulit diri. Pokoknya arahnya ke sono kayak gitu. Lagian kalau masjidnya itu lebarnya lebih dari katakanlah 20 meter aja. Yang persis menghadap Ka'bah itu kan cuma 8 meter. Sisanya kan nggak bisa persis. Kayak Masjid Istiqlal, Masjid Raya Bandung itu berapa? Luas satu softnya itu. Masjid Raya Bandung di alun-alun tuh. Belum lagi Masjid Salman Al-Farisi. Itu berapa tuh lebarnya? Yang persis bisa menghadap itu cuma 8 meter. Sisanya bagaimana? Nggak usah bingung-bingung. Maka niatnya menghadap arah kiblat. Syatrul Masjidil Haram. Nah, kita lanjut. Wahai suma kuntum. Wahai suma kuntum. Dan dimanapun kalian berada. Fawallu. Maka kalian hadapkan. Wujuhakum. Wajah-wajah kalian. Ketika sholat. Syatrahu. Ke arah Masjidil Haram. Jadi dimanapun ketika kita sholat, arahnya itu menghadapkan wajah ke arah Masjidil Haram. Kita sekarang kan, paling kan, kira-kira kalau dari Indonesia itu biasanya arah timur, berarti Ka'bah itu arah ke barat agak ke utara. Cuman kayak gitu-gitu aja, nggak usah dilempeng-lempengin pakai GPS, pakai kompas segala macam. Ya kalau kompasnya benar, kalau kompasnya nggak benar, malah menghadap ke Australia malah repot itu. Nanti ya kira-kira aja lah. Arahnya, bukan persisnya itu bukan. Wa innal ladzina. Dan sungguh orang-orang. Utul kitaba. Yang mereka diberikan kitab. Yakni Taurat dan Injil. La ya'lamuna. Sungguh mereka mengetahui. Annahu. Bahwasannya. Pemindahan kiblat tersebut. Al-haqqu. Adalah kebenaran. Min rabbihim.
dari Tuhan mereka. Dari Tuhan mereka. Baik, ahlul kitab, orang Nasrani dan orang Yahudi itu tahu kalau Rasulullah itu nggak pernah bohong. Kenapa? Rasulullah itu semuanya kan mereka tahu, nggak pernah bohong, nggak pernah sekolah, nggak pernah kedokteran, nggak pernah sekolah di akademi militer, tapi pinter menyusun strategi perang. Bukan nggak pernah sekolah sastra, akan tetapi bisa menyusun menyampaikan susunan kata yang penuh makna, maksudnya adalah Al-Quran. Tidak pernah belajar sejarah, akan tetapi ngerti sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Musa, sejarah Fir'aun, sejarah kaum Ad, kaum Tsamud, dan seterusnya. Kan nggak pernah baca. Nah itu mereka itu ngerti kalau Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang yang katakanlah berpikir cerdas, ahlul kitab itu kan sebenarnya diberikan kitab. Isi daripada kitab itu kan ilmu. Betapa banyak para ilmuwan sekarang itu menemukan satu katakanlah temuan-temuan yang ketika dihubungkan dengan Al-Quran ternyata tepat. Ternyata tepat. Sekarang itu kayak semacam ada rumus. Temuan itu kalau nggak sesuai dengan Al-Quran berarti temuannya itu belum pas atau belum benar. Tapi kalau temuannya itu sesuai dengan teori Al-Quran, maka temuannya itu adalah pas. Kayak dalam ilmu geologi. Ilmu geologi itu yang namanya bumi itu kan berlapis-lapis. Yeah. Kenapa? Allah mempunyai hikmah kalau terjadi gempa itu biar lapisan bumi yang lain itu nggak kena. Tapi kalau tidak ada lapisan semuanya sama, itu sekali retak yang lain juga ikut retak. Ikut retak. Itu di dalam surah Ar-Ra'd itu ada tentang qita'un mutajawiratun, yakni ada bagian-bagian yang bersandingan. Itu tentang masalah bumi. Al-Qur'an walaupun bukan kitab pengetahuan, akan tetapi menyinggung tentang pengetahuan, yakni tentang geografi. Nah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah agar berpindah arah dari Baitul Maqdis, yakni Palestina ke Mekah, ke Ka'bah, Baitullah, itu juga atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kan banyak yang nyinyir, Ambu Regiwati. Banyak yang nyinyir. Ini ngapain orang kok pelin-pelan? Kemarin ke sono, sekarang ke sini. Ya biasalah netizen itu yang nyinyir itu kan banyak. Makanya umat Islam itu harus siap menghadapi nyinyiran-nyinyiran, tapi dihadapi dengan argumentasi yang ilmiah. Jangan pakai otot, pakai akal, pakai logika. Yang dijamin oleh Allah itu kan hujahnya, bukan orangnya. Islam itu dijamin menang oleh Allah, yang dijamin itu adalah argumentasi ilmiahnya, bukan orangnya. Argumentasinya, yang dijaga itu adalah argumentasinya. Nah, baik, kita lanjut, Ambu Regiwati. Wa mallahu. Dan tidaklah Allah. Bighafilin. Zat yang lengah. Amma ya'malun. Dari perkara yang mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan itu apa ahlul kitab? Mengingkari terhadap perubahan dan pemindahan arah kiblat. Allah itu tahu bahwa orang-orang Yahudi itu nanti akan ingkar. Ibaratnya nih, mohon maaf nih, kalau dalam skala internasional misalnya, dulu kiblatnya Indonesia dalam masalah ekonomi atau yang lainnya adalah ke Amerika, sekarang kok tiba-tiba Cina masuk. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana tuh? Orang-orang Amerika kan sewot tuh, iya kan? Wah, itu kemarin saya dapat cerita sederhana lah. Ada tetangga itu sopir. Nah, sopirnya itu kerja di orang Jepang yang tinggal di Indonesia. Nah, satu ketika si sopir ini punya anaknya masih kecil, lagi mau ulang tahun, Ambu Regiwati. Nah,
Terus dikasih hadiah gara-gara sopirnya ini on time. Orang Jepang kan seneng kalau disiplin. Terus akhirnya dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Sepeda. Sepedanya apa? Ternyata sepeda yang mahal banget. Si sopirnya sih ya udahlah, yang penting sepeda buat nyenengin anak. Enggak, pokoknya harus beli sepeda. Made in-nya pokoknya jangan made in Cina. Wih, orang Jepang juga sewot kalau beli barang Cina kan kayak itu. Coba bayangkan. Ya itu pokoknya seperti itulah. Netizen itu kan terhadap kebenaran pasti punya masalah-masalah pribadi, dan Allah mengetahui terhadap pengingkaran ahlul kitab, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani, tokoh-tokohnya itu, ngapain Nabi Muhammad? Ngapain Muhammad itu sekarang pindah arah sholatnya itu? Enggak serius. Jadi Nabi plin-plan, gimana mau diikuti plin-plan seperti ini. Nah, Rasulullah dengar kata-kata seperti itu terus sedih, baper, menangis. Masya Allah, kirain aku yang bikin-bikin. Bukan, aku hanya menyampaikan. Kira-kira demikian. Lanjut. Tapi break dulu ya, Ambu Regiwati. Jeda komersial berikut ini kita minum kopi dulu. Mau minum susu. Ambu Regiwati juga minum. Silakan. Alhamdulillah. Betul. Baik, kita lanjut. Ambu Regi. Ya. Wala in ataita. Wala in ataita. Dan sungguh jika engkau menyampaikan. Dan sungguh jika engkau menyampaikan. Wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Alladzina. Pada orang-orang. Pada orang-orang. Utul kitaba. Yang mereka diberi kitab. Taurat dan Injil. Bikulli ayatin. Dengan semua ayat. Atau bukti. Ma tabi'u. Tidaklah mereka akan mengikuti. Kiblataka. Kiblatmu. Baik. Jadi mereka itu sudah kadung mendarah daging. Jadi tidak mau menerima kebenaran. Maka sampai sekarang kiblatnya orang Nasrani itu gereja biasanya ngadepnya kemana nih? Ke timur. Gereja itu rata-rata ngadepnya ke timur. Jadi mau dikasih hujah, mau dikasih bukti, mau dikasih dalil ilmiah dan segala macam. Karena mereka sudah menutup hati. Menutup hati itu artinya kufur. Kufur itu ya kafir itu. Maksudnya kafir itu menutup hati. Jadi nggak mau membuka. Akhirnya apa ya sudah, kita sudah menyampaikan, tapi sono menutup, ya nggak masuk. Kalau mau terbuka, ya seperti mu'alaf Chinese kita, yakni saudara Ustadz Felix Xiao, itu kan membuka hati untuk mencari kebenaran. Akhirnya apa? Mendapatkan hidayah. Itu orang kuncinya kalau ingin mendapatkan kebenaran adalah membuka hati, jangan kufur. Kalau kufur mau dikasih apapun, matabi'u kiblatak. Mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu, yakni mengikuti agamamu. Kita lanjut. Wa ma anta. Dan tidak pula engkau. Nabi Muhammad. Bitabi'in. Mengikuti. Kiblat mereka. Maksudnya mereka tidak akan mau mengikuti agama kita. Kita juga tidak akan mau masuk agama mereka. Maka solusi yang tepat adalah lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agama kalian, agama kami adalah agama
agama kami. Adapun dalam masalah keduniawian, mari kita bekerja sama. Benar atau tidaknya agama yang kita peluk, besok kita serahkan kepada yang Maha Pencipta di akhirat. Selesai. Tuh. Wa ma ba'duhum. Wa ma ba'duhum. Dan tidak pula sebagian mereka. Dan tidak pula sebagian mereka. Orang Yahudi. Orang Yahudi. Bitabi'in. Bitabi'in. Mengikuti. Mengikuti. Qiblata ba'din. Kiblata ba'di. Kiblat sebagian yang lain. Kiblat sebagian yang lain. Yakni orang Nasrani. Yakni orang Nasrani. Jadi orang Nasrani nggak bakalan mau mengikuti Yahudi. Yahudi juga nggak bakalan mau mengikuti Nasrani. Kok bisa demikian Pak Ustadz? Ya memang demikian kehendak dari Allah. Allah menciptakan manusia itu meyakini apa yang diyakininya. Nah, tapi bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah bahwa apa yang kita yakini betul-betul adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wala inittaba'ta. Wala inittaba'ta. Dan sungguh jika engkau mengikuti. Dan sungguh jika engkau mengikuti. Ahwa'ahum. Ahwa'ahum. Keinginan-keinginan mereka. Keinginan-keinginan mereka. Mim ba'di ma ja'aka. Mim ba'di ma ja'atka. Setelah datang kepadamu. Setelah datang kepadamu. Minal ilmi. Minal ilmi. Berupa pengetahuan. Berupa pengetahuan. Tentang wahyu. Tentang wahyu. Lalu dikasih warning ini Rasulullah. Hei Nabi Muhammad, ente nggak bakalan mengikuti mereka, mereka juga nggak bakalan mengikuti mereka. Engkau orang Nasrani nggak bakalan ngikutin Yahudi, sebaliknya orang Yahudi juga nggak bakalan ngikuti Nasrani. Kalau ente coba-coba spekulasi mengikuti sedikit keinginan mereka, setelah datang pengetahuan yang benar yakni wahyu, resikonya apa? Innaka. Sungguh engkau. Nabi Muhammad. Idzan. Apabila mengikuti. Hawa nafsu mereka. Laminal zalimin. Benar-benar bagian dari orang yang zalim. Benar-benar bagian dari orang yang zalim. Nah, musuh-musuh Islam itu tak henti-hentinya untuk menyerang umat Islam dari berbagai cara. Dengan berbagai, kalau secara fisik nggak mampu, oke. Dengan cara yang macam-macam lah. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit umat Islam itu keluar jalur. Contoh yang banyak dikritisi oleh para pemuka atau tokoh-tokoh agama Islam itu kan doa bersama. Ya kan? Ya. Doa bersama, ada Hindu, ada dan segala macam-macam. Kadang-kadang oke, kalau umat Islam yang mengamini itu pun sebenarnya masih dalam persoalan. Umat Islam yang mengamini. Nah, kadang-kadang seandainya ada non-muslim yang memimpin doa kok dia umat Islam mengamini wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah doa orang-orang kafir itu adalah sesat. Masa kita mengamini doa yang orang sesat? Kenapa mereka yang dituju bukan Allah Subhanahu wa taala? Tuh. Nah, ini kadang-kadang hal-hal yang sangat sederhana yang jelas gamblang keterangannya seperti ini berusaha untuk dikaburkan. Doa bersama dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya satu pertemuan, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Selesai. Zaman dulu ketika kita sekolah upacara kan demikian. Misalnya
Selanjutnya adalah mengheningkan cipta kepada para peserta upacara. Sejenak kita akan mengheningkan cipta sesuai dengan keyakinan dan agama dan kepercayaan yang diyakini. Mengheningkan cipta, mulai otomatis yang Islam kan baca surah Al-Fatihah misalnya atau doa. Yang lain ya silakan dengan keyakinannya sendiri. Bukan terus acara doa bersama terus bergantian, yang lain mengamini. Itu yang nanti menjadi persoalan masalah akidah. Tuh. Ya, betul. Jadi di sini kita bisa mengembangkan pemahaman maknanya ayat 145. Apabila engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka. Keinginan mereka itu halus sekali itu. Jadi kita ditarik dari rel kebenaran menuju ke pinggir kebenaran. Lah kalau sudah di pinggir kebenaran, kan sebentar lagi pinggir kesalahan. Terus akhirnya kabur. Dan itu banyak sekali terjadi dalam kasus kehidupan. Kalau Rasulullah itu nggak mungkin akan melakukan seperti itu. Tapi ini adalah kalau Rasulullah yang dijamin oleh Allah aja ancamannya menjadi orang yang zalim, tapi tidak seperti itu adalah ayatnya untuk kita. Jangan sampai kita mengikuti keinginan hawa nafsu mereka, padahal sudah jelas yang namanya kebenaran itu adalah qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas kebenaran daripada kesesatan. Yang jelas itu ibaratnya ya istilah orang Jawa itu cetha wela-welo. Sudah gamblang. Nggak perlu 2 tambah 2 ya 4. 2 kali 2 ya 4. Bukan terus menggambarkan Tuhan itu ada 3. Wah itu nggak masuk akal. Masa satu negara ada 3 presiden? Lah gimana nanti kalau mengambil kebijakan? Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Kurang lebih demikian jamaah Azumiyah, Ambu Rekiwati, Abah Adam, para abah, para ambu, silahkan diminum seruputnya terlebih dahulu. Ya, ada pertanyaan dari Abah Cecep. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya tergelitik untuk bertanya mengenai pernyataan Pak Ustadz soal benar tidaknya agama yang kita anut kita serahkan kepada Allah SWT. Benarkah kita sangat percaya bahwa, bukankah kita sangat percaya bahwa agama kita anut ini adalah agama yang diberikan Allah kepada kita? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Baik, terima kasih Abah Cecep. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah Al-Fatihah yang setiap saat kita baca dalam sholat, Maliki Yaumiddin. Itu oleh para ulama, agama dalam bahasa Arab itu disebut ad-din. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Akan tetapi di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, penguasa hari agama. Coba direnungkan tuh. Maliki Yaumiddin. Ad-din itu selain mempunyai arti pembalasan, juga mempunyai makna agama. Jadi yang menentukan agama benar atau tidaknya, kalau kita kan meyakini agama Islam itu adalah agama yang benar, tapi pembuktiannya kan besok pada hari kiamat. Tuh. Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai dan menetapkan pada hari agama. Itu ada sebagian ulama menjelaskan demikian. Nah, itu surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah silakan dibuka tuh. Surah Al-Fatihah, enggak usah surah surah Ali Imran silakan. Surah Ali Imran dulu dibuka. Surah Ali Imran ayat 19. Halaman, kalau Al-Qur'annya itu halaman 52.
Surah Ali Imran ayat 19. Halaman 52. Halaman 52. Halaman 52. Inna dina. Nah, Ambu Imas. Ambu Imas. Tolong dibacain Ambu Imas. Gak apa-apa. Apa Ya, Cecep nanti yang Ustaz. ngertiin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahil Islam. Wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayam bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Allah. Silahkan Abah Cecep diartikan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, terima kasih. Nah, innad-din. Nah, ad-din itu kan di sini diartikan agama. Terus di dalam surah Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari ad-din. Ad-din di situ diartikan adalah pembalasan. Karena kata ad-din itu, ini kalau saya kutip dari sebagian tafsirnya adalah sebagai berikut. Ad-din menggambarkan hubungan dua pihak, di mana pihak pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding pihak kedua. Jadi ad-din itu ada yang kita itu kalau menurut ta'rif atau definisi ulama, agama adalah peraturan hidup dan kehidupan untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Itu namanya ta'rif daripada agama. Agama adalah peraturan hidup dan kehidupan untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Otomatis yang bikin aturan itu kan mempunyai posisi lebih tinggi. Nah, kita adalah posisinya yang diatur otomatis di bawah. Nah, seberapa besar dan seberapa taat, seberapa benar keberagamaan kita, nurut kita terhadap aturan agama, besok yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian, ad-din itu makna asalnya adalah katakanlah aturan hidup. Nah, yang ngatur itu adalah mempunyai posisi lebih tinggi. Nah, itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia itu mungkin tentang masalah kebaikan antar manusia, mungkin agama semuanya sama. Tapi masalah akidah, keyakinan itu kan nggak bisa ditentukan sekarang. Yakni besok pada hari pembalasan. Yang ad-din itu dinamakan juga hari agama. Kenapa? Agama yang benar nanti penentunya adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merumuskan dan menciptakan, mensyariatkan agama. Kurang lebih demikian Abah Cecep. Wallahu a'lam.
Terima Ya, kasih Pak Ustadz. Cecep masih nanya lagi Pak Ustadz. Ya, Banyak sekali ini pertanyaannya. ya. Baru dua. Tadi siang di WA grup saya ada postingan video yang isinya mengenai anak-anak tutup telinga karena tidak boleh mendengar musik. Yang saya tanyakan, apakah benar Islam melarang umatnya mendengar musik? Terima kasih. Pak Ustadz, musiknya apa? Anak-anaknya mau saya bikin share videonya nggak Pak Ustadz? Cukup. Artinya kalau mau ini yang lain untuk yang lain belum lihat. Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Ini kira. Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Qadarullah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Maka lihat santri-santri kami menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik ini. Barakallahu fikum. Baik Pak Ustadz, seperti itu ilustrasinya. Silakan dikomentari Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Memang ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sungguh telinga kalian dituang oleh cairan tembaga itu lebih baik daripada kalian mendengarkan musik. Mendengarkan sesuatu. Nah, kalau zaman dulu istilah musik itu belum ada. Musik itu, ini saya punya ensiklopedia fikih 40 jilid. 40 jilid. Nah, di atas ini kan yang kitab biru itu. Ini 40 jilid ditulis oleh para ilmuwan agama selama kurang lebih 40 tahun. Ini namanya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Jadi ensiklopedia fikih tentang hukum-hukum Islam. Ini ada 40 jilid. Nah, gara-gara saya posting dikasih pertanyaan oleh Abah Adam, waduh ini nambah kerjaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Abah Cecep itu. Iya, nggak apa-apa. Menjadi pengetahuan bagi saya. Pak Cecep bikin kerjaan. Nggak apa-apa. Nah, alhamdulillah saya mempunyai beberapa literatur, buku-buku dalam bahasa Arab juga dalam bahasa Indonesia, dan di sini saya mengutip NU menjawab problematika umat. Nah, di antara subjudul yang dibahas adalah tentang masalah musik. Nah, terus sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya ingin sampaikan terlebih dahulu. Ini di sini diberikan judul Al-Musiqi, ya nih. Nah, di sini diberi judul Al-Musiqi. Terus kemudian diuraikan oleh pengarang kitab. Ini tim yang mengarang adalah sebagai berikut. Al-musiqiyu lafzun yunaniyun yutlaku ala fununil azfi ala alatit tarbi. Musik adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, jadi musik itu berasal dari bahasa Yunani yang diungkapkan sebagai kaidah-kaidah apa namanya, ya kayak gini. Wah, pokoknya seperti itulah. Kita itu mendefinisikan musik itu kadang-kadang gimana musik? Musik itu adalah alunan atau yang ada lagunya dan seterusnya. Kemudian ilmu musik wa ilmul musiqi yub'atsu fihi an usulin nazmi. Ilmu musik adalah ilmu tentang pembahasan pokok-pokok nada min haitsu ta'talifu au tanafuru wa ahwalul azminah. Jadi ilmu yang membahas tentang menyusun apa namanya nada-nada. Nah, itu yang dimaksud dengan musik demikian. Kemudian hukumnya bagaimana? Nah, masuk ke subjudul pembahasan panjang lebar. Yang pada intinya adalah ini saya mengutip dari apa namanya buku rumusan hasil pembahasan masalah yang ditulis oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama dari Jawa Timur. Ini tebalnya sampai
900 lebih halaman. Nah, saya buka sebagai intinya adalah sebagai berikut. Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Ini banyak uraian, tapi saya ingin menyimpulkan. Falamma kanal ghina'u makruhan ghaira muharram fakadzalika ma yatbi'uhu wa hukmuhu. Artinya, selama lagu tersebut dimakruhkan dan tidak diharamkan, demikian pula sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang mengikutinya. Nah, kemudian banyak dibahas oleh para imam dan para pakar fikih, kenapa zaman dulu lagu atau musik itu diharamkan? Karena zaman dulu para abah, khususnya Abah Cecep, di zaman Rasulullah, itu kalau ada katakanlah tepukan-tepukan alat dan segala macam, itu biasanya dilakukan pada malam hari. Ya kan? Untuk menghibur lelaki mulut belang. Lelaki apa? Mulut belang. Hidung belang seperti ya. Ya, biar direspon gitu aja. Oh, berarti masih nyimak. Ambu Imas berarti masih nyimak apa yang saya sampaikan, ya kan? Iyalah. Ya kan? Soalnya saya senang nyanyi. Jadi takut. Ya. Nah, terus seperti itu. Dan zaman dulu itu nyanyi, minum-minum itu kalau nggak diiringi oleh bidu wanita itu nggak keren gitu loh. Jadi penyanyi itu kalau menyimak nyanyian kalau nggak diiringi dengan minum-minum itu nggak keren. Nah, minuman itu adalah minuman yang mengantarkan kepada memabukkan. Nah, akhirnya badannya di sono tadi terus berkaitan dengan kaidah fikih ma yutawassalu bihi ilal haram fahuwa haram. Segala sesuatu yang mengantarkan haram maka gilirannya adalah haram. Contoh nggak usah musik lah. Saya itu senang nonton bola. Saya itu senang nonton bola. Liga Champion itu biasanya kan bergulir awal Mei. Terus September sampai Mei itu 6 bulan. Nah, kemudian mainnya di Eropa. Di sono masih jam 9, di Indonesia jam 2:30 dini hari. Nah, lewat tahajud kadang-kadang mau subuh kan bablas itu. Jangankan musik ya toh, nonton bola itu haram kalau mengantar kepada hal-hal yang melalaikan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, catur, satronji itu dalam bahasa. Itu pokoknya segala sesuatu yang melalaikan itu hukumnya adalah haram. Nah, itu dikutip dalam surah Luqman. Silahkan dibuka surah Luqman. Surah Luqman. Boleh saya usul yang bacanya nanti? Silakan Abah Adam. Butini. Ya, silakan. Belum, ayatnya belum. Ayat 6. Surat Luqman KB. Surah 31 ayat 6. Surat 31 ayat 6. Halaman berapa sih Pak Ustadz? Halaman 411. 411. 411 ayat 6. Ayat 6. Wa minan nasi. Betul. So pakai irama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yastari wal hadisil liyudilla an sabilillah. An sabilillahi bighairi ilmi wa
يتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Sadaqallahul azim. Ya, apa Cecep diartikan? Ayat berapa ya? 6 ya? Ya. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Baik. Jadi oleh para ulama, musik itu diharamkan menggunakan ayat ini, lahwal hadis. Perkataan sia-sia yang tidak bermakna, yang tidak mengandung manfaat. Nah, sementara lahwal hadis itu kan tidak hanya musik, main bola, terus main bulu tangkis, segala sesuatu yang melalaikan itu termasuk lahwal hadis. Ini saya mengutip tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Tadi saya baca kitab beliau. Itu mana tadi sudah saya siapkan itu lahwal hadis. Jadi perkataan yang sia-sia. Jadi dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai hari raya, ternyata ada jariyah. Jariyah itu adalah perempuan yang masih remaja, itu lagi berjoget, lagi memukul rebana. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apakah mereka sedang memainkan alat-alat setan? Terus Rasulullah bersabda kepada Sayyidina Abu Bakar, "Da'huma ya Abu Bakrin, biarkanlah mereka wahai Abu Bakar. Ini adalah hari raya. Hari raya itu adalah hari senang-senang, hari bergembira." Jadi kembali sebenarnya yang diharamkan itu pun masih dalam tanda tanya. Dalam tanda tanyanya adalah sebagai berikut. Yang diharamkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari itu adalah sesungguhnya la yakunu fi ummati qaumun yastahilluna al-hir. Sungguh benar-benar akan terjadi pada umatku suatu kaum yang mereka akan menghalalkan sutra. Terus kemudian perzinaan, khamr dan juga ma'azif. Sementara ma'azif itu adalah alat musik yang dengan sendirinya itu bisa menghanyutkan. Itu definisinya ma'azif seperti itu. Lah terus oleh ulama masa kini ma'azif itu diartiin piano. Pertanyaannya, di zaman Rasulullah udah ada piano belum? Belum. Nah, terus ma'azif itu didefinisikan oleh ulama sekarang itu musik. Lawang musik aja itu adalah berasal dari bahasa Yunani. Nah, terus musik itu apa? Ini kan perlu pembahasan panjang lebar. Sehingga saya mengutip pendapat Imam Ghazali ini dijelaskan dalam kitab Al-Bayan fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i, falamma kana al-ghina'u makruhan ghairu muharram fakadzalika ma yatbi'uhu wa hukmuhu. Selama lagu tersebut dimakruhkan, makruh itu kan berarti tidak haram. Demikian pula sesuatu yang mengikutinya. Nah, padahal sekarang itu betapa banyak umat katakanlah di Eropa itu kan ada Maherzen, ya apa Cecep ya? Maherzen itu kan berdakwah lewat sholawat, lewat musik, lewat lagu. Barakallah alaikum. Nah itu kan Masya Allah, itu kan banyak yang berdakwah lewat lagu. Memang ada penyair yang dikecam oleh Al-Quran. Nah, silakan dibuka lagi surah Asy-Syu'ara, surah 26. Surah 26 ayatnya ayat yang terakhir. Ayat-ayat terakhir itu ayat yang ke Ambu Imas lagi. Kalau berkenan baca. 26.
ayat halamannya saja langsung. Ya. Halaman 376. Halaman 376 benar. Ya. Ayat yang ke 224. Ayat 224. Ayatnya 224. Halamannya 376. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Alam taro. Sebelumnya. Wasyu'ara'u. Sebentar. Ya. Wasyu'aro. Wasyu'aro ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-su'ara'u yattabi'uhumul ghabun. Udah, Tad? Lanjut. Sampai ayat terakhir. Sampai terakhir. Ya. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa zakarullaha katsiran wa intasaru min ba'di ma dulimu wasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbi yanqalibun. Sadaqallahul azim. Baik. Abu Imas, kalian dibaca artinya. 224. 224 ya. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya, kecuali orang-orang atau penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzolimi karena menjawab puisi-puisi orang-orang kafir, dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Baik, jadi kalau sekarang penyair itu ya pasnya ya penyanyi. Penyanyi. Lah zaman dulu kan nggak ada itu penyanyi. Kalau sekarang kan penyanyi. Nah, memang sebagian nyanyian itu ada yang nggak sesuai dengan kenyataan. Contoh, yang tidak sesuai dengan kenyataan, katanya Bang Haji, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, aku tak peduli. Kira-kira Bang Haji pernah naik gunung apa enggak tuh? Ayo. Gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, aku tak peduli. Masya Allah. Ayo, orang kalau lagi mabuk cinta. Aduh. Cuma lagi jatuh cinta, lagi jatuh cinta semua. Orang kalau lagi jatuh cinta, apa yang dikatakan itu tak dilakukan. Gombal itu. Iya kan? Terus ada lagi lagunya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu kemana ku pergi. Lah terus apa namanya? Bumi sebagai langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya, hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Emang pernah Bang Haji makan sisa orang? Ayo coba Bang, kira-kira kan mikir. Itu lagu apa sih? Lagu kenangan Pak Ustadz itu pasti ya. Lagu Haji Roma. Lagu kenangannya tuh pasti. Ya, lah terus memang ada lagunya Bang Haji yang ada makna.
Contohnya adalah yang seperti ini. Berjudi. Ya, berjudi Begadang, itu jangan benar. begadang. Nah, itu Betul. ada berwarnanya itu. Ada maknanya. Terus satunya lagi. Ya, ada dakwahnya lah. Iya. Apa namanya? Sekucur bangkai, sebucur bangkai itu kan. Terus apabila badan apa namanya telah ditinggal oleh nyawanya itu Masya Allah lagunya. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta yang dulu gini, ayo badan itu kan, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Masya Allah, itu saya betul-betul meresapi lagunya Bang Haji. Bener ya, kita kalau sudah meninggal itu nggak ada harganya tuh, harus dikubur. Anak istri tercinta yang tadinya mau untuk bersama, sekarang mau mengikuti ya nggak mau lah, ogah lah. Nah, kira-kira kan demikian. Itu yang ada maknanya. Yang ada maknanya kita terima, yang tidak ada maknanya ya sudahlah. Apa namanya, jangan diterima, nggak usah ekstrim banget. Kata Imam Syafi'i, ra'aitu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tetapi agar aku terhindar dari keburukan. Jadi apa namanya, fenomena yang tadi terjadi itu menurut saya, mohon maaf, lebay. Secara pribadi, secara pribadi saya mengatakan itu lebay. Nah, kalau kita tertutup seperti itu, bagaimana kita berdakwah kepada mereka-mereka yang masih terjun dalam dunia musik? Kan seperti itu. Kita itu harus aktif. Aktif dalam apa? Dalam surah At-Taubah ayat terakhir, ayat 228, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya. Sungguh telah datang kepada kalian. Artinya kita harus aktif bergaul dengan siapapun. Ya tentunya kita milah-milah. Masa harus masuk diskotik dan segala macam? Enggak lah. Ada anak senang musik, kita apa namanya, kita bergaul juga dengan mereka. Lama-kelamaan musik-musik yang kiranya itu enggak benar dialihkan ke musik-musik religi. Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya musik ini pembahasan yang katakanlah menarik. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh, dan lain sebagainya. Kesimpulannya ini, ada penyair yang beriman dan beramal soleh. Artinya gubahan-gubahan syairnya itu adalah memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di pihak sono ada penyair-penyair yang apa namanya menyudutkan Rasulullah dan mencaci Rasulullah. Harus kita bela dong. Harus kita bela. Saya kira untuk jawaban musik adalah surah Asy-Syu'ara ayat 224 sampai ayat 227. Ada penyair yang nggak perlu kita ikuti, ada penyair yang layak untuk kita terima syairnya itu. Ya seperti itu tadi, kalau gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, aku tak peduli. Masya Allah, apa Cep, ya kan? Masa orang lagi kasmaran itu, ya kan? Apa Cep enak yang lucu deh. Apa Cep enak nanya? Ya. Pak Ustadz, ini masih ada pertanyaan yang sangat berkaitan dari Abu Tati Abdurrahman. Hubungan ada yang bertanya mengenai yang dilarang. Kalau boleh, saya mau bertanya mengenai suara wanita. Bagaimana Pak Ustadz? Mungkin Bu Tati boleh diperjelas lagi apa? Atau Pak Ustadz sudah tahu? Ya. Suara wanita. Suara wanita. Gini aja, hadis itu banyak diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, istri tercinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidah Aisyah itu banyak menceritakan tentang keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsatni
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan hadis kepadaku. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Emang menceritakan hadis nggak pakai suara apa? Iya kan? Menceritakan hadis itu pakai suara. Yakni kalau mengajar Al-Quran dan segala macam itu kalau menyampaikan hadis pakai suara itu berarti boleh. Yang nggak boleh itu adalah yang mengundang ya katakanlah lelaki hidung belang kan kayak itu kira-kira. Ya Ustadz, ini masalahnya menyanyi gitu dan tilawah gitu maksudnya. Karena tilawah boleh. Iya. Boleh. Menyanyi juga itu kan diantaranya suara wanita itu. Maksudnya betul. Itu karena ada yang bilang tidak boleh gitu. Saya kan jadi ragu gitu maksudnya. Baik. Jadi, terima kasih Ustadz. Ya. Terima kasih Ambu Tati Abdurrahman. Di NU itu orang-orang NU itu sangat suka dulu mendengar nyanyian dari Nasyidariyah. Kenapa? Lagu-lagunya itu adalah lagu-lagu tentang dakwah dan lain sebagainya. Contoh adalah seperti ini. Kalau saya sore Ambu Tati, ya kan, sore itu sambil ngopi, terus tadi istri bikin pisang goreng itu. Ada orang bawain pisang kepok terus digoreng. Lah biasanya setel Nasyidariyah sambil nyantai-nyantai itu. Abah Cecep. Lagunya apa? Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Masya Allah. Itu yang nyanyi perempuan itu. Akan tetapi mengingatkan saya, kalau orang beriman aktivitasnya itu semuanya adalah ibadah. Itu yang nyanyi perempuan lah. Masa saya mohon maaf, saya itu insya Allah lelaki normal dalam arti ya wajar. Saya muslim mukmin. Masa dengar nyanyi seperti itu terus ngeres pikirannya? Nggak mungkin lah. Artinya saya itu iya ya. Ternyata orang beriman itu semuanya dikalkulasinya jadi ibadah. Kecuali kalau nyanyiannya Inul Daratista itu ngebor, itu baru nggak usah didengerin itu. Lah ini nyanyiannya Nasyidariyah yang lirik-liriknya itu adalah tentang agama dan seterusnya. Terus ada lagi jilbab putih lambang kesucian dan seterusnya itu. Nah, itu saya kira konteks diharamkannya itu berkaitan dengan alasan. Kalau alasannya itu mengundang syahwat laki-laki, hasrat laki-laki maksiat, ya berarti haram. Kalau tidak, ya keharamannya itu hilang. Jadi dalam hal ini tentunya luas kajiannya, tapi yang jelas insya Allah kita dengan keimanan dan yang dianugerahi pikiran dan kaidah-kaidah agama, insya Allah kita mengerti mana yang haram, mana yang tidak boleh untuk dilanggar, mana makruh. Kurang lebih demikian. Jadi kalau untuk suara itu mutlak boleh. Kenapa? Sayyidah Aisyah itu meriwayatkan hadis pakai suara. Kemudian kalau nyanyian bagaimana? Tapi itu menyuarakannya di lingkungan wanita aja atau campur? Nah, menyuarakannya itu. Mama Dedeh. Baik. Silakan dibuka surah An-Nur, surah 24. Surah 24. Surah 24. Ayat. Ambu Tati bisa baca. Ya. Yang lain dulu aja, yang lain aja. Ya, Ambu Tati. Rausen bacana. Oh ya, Ambu Tati. Maaf, surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Oh, Al-Ahzab. Iya. Surat berapa ya? Surah 22. Al-Ahzab. Iya. Al-Ahzab kok ayat 22. Surah berapa itu Al-Ahzab tuh? 33. Surah 33. Ya benar, surah 33. Maaf. Surah Al-Ahzab surah 33.
Ya Allah, Masya Ayat Allah. berapa? Ayatnya adalah sebentar, ayat yang keberapa ini? Ya Allah, sebentar saya cari dulu nih ayatnya. Fayat ma'alladzi fi qalbihi. Sebentar, maaf ya Allah. Tenang, Tad. Depending aja untuk minggu depan. Halaman 422, ayat 32, surah Al-Ahzab ayat 32. Ya. Silakan Ambu Tati. Enggak yang lain? Enggak, Ambu Tati aja deh. Ambu Tati bagus. Oh, jangan lihat bagus. Alhamdulillah. Ya pengen dengar, kangen. Ya. Sedekah suara. Sedekah suara. Ya, Nisa ini. Benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahidam Ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa ka'ahadim minan nisa init taqaytunna fala ta'dha'na bil qawl wala ta'dha'na bil qawli fayatma'an ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Shadaqallahu azim. Silakan dibaca artinya. Saya? Ya, sekaligus. Iya, enggak mau. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Baik, jadi di sini itu konteksnya adalah suara itu objeknya kan kepada orang yang mendengar. Kalau orang yang mendengar itu hatinya sudah ada penyakit seperti munafik, nafsu dan yang lain-lain, pasti berbahaya. Tapi orang yang beriman ya nggak mungkin lah, insya Allah. Kira-kira kan demikian. Jadi makanya kepada siapa kita harus lemah lembut kata-katanya, atau kepada siapa kita tegas. Misalnya para ambu itu kalau kepada orang yang dikenal jangan lemah lembut. Ada orang nanya, ya bisa saya bantu, tegas saja. Kalau lemah lembut nanti kan konteksnya, wah ini kira-kira bisa ditawar nih, nah, kan kayak gitu. Jadi mengatakan itu sesuai dengan konteksnya. Nada bicara itu disesuaikan dengan konteksnya. Oh, jadi, gitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi gimana ya Ustaz ya? Jadi bingung saya. Kadang-kadang kan harus sopan santun dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita juga suka ngomongnya gitu agak ini. Ya sopan santun gitu maksudnya. Gimana artinya, ya? Tradisi kita, orang Timur itu, orang Jawa, orang Solo, orang Sunda, itu kan memang lemah lembut orangnya. Ya, lembut. Ya, makanya itu gimana ya? Nah, orang, ya memang karakternya semua lemah lembut. Bagaimana? Ya wajar-wajar aja. Toh yang dikira-kira itu, ya lawan bicara kita itu orang normal. Dalam arti orang normal, orang yang dalam hatinya itu tidak ada hasrat atau nafsu. Itu enggak ada masalah saya kira. Yang menjadi persoalan di sini adalah fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Maka kalau engkau mengatakan perkataan yang maksudnya mengandung mancing gitu loh, maksudnya di sini mancing.
nanti orang yang mempunyai hasrat dan niat nggak baik itu nanti akan kepingin gitu. Jadi ceritanya di sini demikian. Fayatama'alladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Dan bicaralah kalian qawlan ma'rufa dengan perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu bagaimana yang dikenal? Oh, kalau orang Sunda, orang Solo, orang Timur itu kalau ditanya jawabannya juga dengan sopan santun. Nah, sopan santunnya orang Sunda, orang Jawa, orang Timur itu adalah tutur katanya lemah lembut. Nah, itu namanya qaulam ma'rufa, perkataan yang dikenal baik sesuai dengan konteksnya. Nah, Pak, Bu, mau nanya, mohon maaf. Sudah yang nanya, mohon maaf. Nggak tahu, tanya aja sendiri. Wah, itu namanya bukan qaulam ma'rufa. Qaulam ma'rufa itu nyolot itu. Artinya ya, silahkan aja ke depan deh. Di sono ada pos satpam, mungkin bisa dijelasin. Saya warga baru di sini. Kira-kira kan enak juga demikian kan? Tidak menyinggung penanya dan juga kita menjaga diri. Diplomasi ya Pak Ustaz. Ya, betul. Kalau orang Betawi jawabnya tahu. Iya, orang Betawi mah nggak pernah ngasih tahu. Tahu, ya berarti tahu. Baik Pak Ustadz, ini ada satu lagi pertanyaan nih terakhir nih. Takut keburu malam ya. Dari Ambu Erni. Mohon maaf Pak Ustadz, saya bertanya, apakah menghadap kiblat itu hubungannya hanya dengan arah sholat saja, ataukah ketika kita di penghujung malam menengadah muka ke langit dalam rangka mensyukuri ciptaannya, seraya berdoa. Tiadalah sia-sia Allah SWT menciptakan ini semua, maka hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Ini lupa katanya surat dan ayatnya. Itu Pak Ustadz. Ali Imran ayat terakhir. Baik. Ali Imran ayat terakhir. Ya, itu. Ambu Erni silakan dibuka surah Ali Imran. Ya, 191 ya. Iya, ayat 191. Ya. Benar. Ayat 191. Langsung dibaca Ambu Erni. Silakan Ambu Erni. Artinya boleh, langsung artinya. Artinya ya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Baik, Masya Allah. Itu memang jangkauannya profesor harus seperti itu. Kenapa? Allah menciptakan langit dan bumi dan setiap detik yang terjadi itu nggak sia-sia. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika terjadi kecelakaan atau musibah, Ambu Erni pernah punya pengalaman naik mobil terus bannya meletus apa enggak tuh? Pernah? Oh iya, pernah. Nah, seketika orang beriman ketika menanggulangi musibah yang terucap adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Di satu sisi mengucapkan innalillah, tukang tambal bal mengucapkan alhamdulillah. Ya kira-kira kan demikian. Di satu sisi yang sakit, keluarga mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, sakit gigi, katanya tukang dokter gigi ini sehari masa nggak ada pasien 2 hari. Terus datang pasien sakit gigi, katanya tukang dokter gigi gimana dokter gigi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu makna daripada apa yang engkau ciptakan tidak sia-sia, semua ada manfaatnya. Masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu manfaat, terus akhirnya timbul buruk sangka. Maka ayat ini ditutup dengan subhanaka faqina adzaban. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci dari apa? Dari berbuat sesuatu yang sia-sia. Peliharalah kami dari api neraka. Artinya kadang dalam kehidupan kita timbul pertanyaan. Kalau masih bertanya itu wajar lah, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang pertanyaannya ini
dilanjutkan dengan suudzon. Aku sudah berusaha, aku sudah beribadah, aku sudah ikhtiar maksimal, tapi kenapa kok tidak diijabah? Seolah-olah Allah nggak adil sama saya. Nah, sikap itu yang menjadikan kita itu berburuk sangka kepada Allah. Maka ayat ini ditutup dengan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah dari persangkaan manusia yang tidak baik. Maka peliharalah kami, lindungi kami dari siksaan api neraka. Saya itu kalau gedein hati anak-anak Ambu Erni ya. Anak-anak saya kan banyak anak yatim, anak duafa yang ngaji di tempat saya. Terus saya kasih pertanyaan sederhana seperti ini. Ada anak-anak, anak-anak, kalian diciptakan jadi manusia itu pesanan apa kehendak Allah? Terus mikir, kehendak Allah Pak Ustadz. Nah terus kalian diciptakan jadi orang Indonesia itu kehendak Allah apa kehendak kalian? Kehendak Allah Pak Ustadz. Terus ada yang diciptakan orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa, orang Padang dan segala macam. Itu kehendak Allah apa kehendak manusia? Kehendak manusia Pak Ustadz. Nah terus pada gilirannya, kalau kehendak Allah itu baik apa buruk? Baik. Kalian yang dilahirkan, ada kalanya orang tuanya sudah tidak ada, yatim, ada kalanya ibunya. Itu adalah kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti baik. Baiknya seperti apa? Kita nggak tahu. Pasti baik. Nah, apa yang disampaikan oleh Ambu Erni tadi, bahwasannya orang-orang yang merenungkan ciptaan Allah terus menengadah ke langit. Masya Allah, subhanallah, betapa ciptaan, betapa agung ciptaanmu ya Allah. Terus melihat fenomena alam, kejadian kehidupan yang kita alami, semuanya pasti ada hikmahnya. Kemarin-kemarin ternyata aku suudzon kepada Allah. Ternyata Allah menciptakan, mentakdirkan keadaan seperti ini, ada hikmahnya. Kalau nggak ada pandemi, kira-kira ngaji Zoom bareng apa nggak nih Ambu Erni? Iya, enggak Pak, enggak. Itu. Semuanya itu ada hikmahnya, Masya Allah. Betul. Kalau kita mengenal Allah, itu hidup akan indah. Kalau hidup itu indah, kita menghadap kepada Allah itu rindu. Tetapi kita menjemput kebahagiaan. Kira-kira demikian Abah Cecep ya. Semakin hari kita semakin dekat dengan kematian, bukan kita takut, akan tetapi kita menunggu kebahagiaan. Kata ada riwayat al-maut rohatul mukmin. Kematian adalah istirahat, kebahagiaan bagi orang-orang mukmin. Kurang lebih demikian Ambu Erni, Masya Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Tadi semuanya nih mungkin sudah terjawab ya. Mbak Cecep menanyakan mengenai musik, sudah menjawab nih, mungkin bisa mewakili Fakultas Hukum Unpad, Mbak Cecep. Ambu Erni juga mengenai kiblat, juga bisa mewakili Fakultas Ekonomi Unpad. Yang lagi dis mewakili Mbak Adam. yang lagi dies, benar, yang lagi dies Natalis. Yang fakultas. Profesornya kan pada nyanyi Kang Adam. Oh iya. Ya, belum nyanyi, belum dengar nih Profesor Erni. Mas lihat ya. Ya. Ada Profesor Benny Joy itu. Wih Mas, lagu blues. Siun Ya Pak Ustadz. Hari memang sudah larut nih, udah lebih nih, udah 9.30 lebih nih. Melebihi ini. Kita nggak sadar, kita senang gitu mendengarkannya, menikmati tausiahnya dari Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, kita tutup dengan doa. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, leluhur-leluhur kami, saudara-saudara kami tercinta, anak keturunan kami. Ya Allah, kaum muslimat, mukminin, mukminat yang kami pinta kepadamu, ya Allah, tetapkan iman dan Islam kami, keluarga kami, anak keturunan kami sampai yaumil qiyamah. Takdirkan kami menjadi hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa kepadamu, ya Allah, mengikuti sunnah dan Nabi-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat kepada kami, untuk agama kami, untuk dunia kami, lebih-lebih untuk akhirat kami, ya Allah. Jadikanlah jamaah Azumiyah jamaah yang Engkau rahmati, jamaah yang Engkau berkahi, ya Allah. Gabungkan dan kumpulkan kami senantiasa dalam kebahagiaan dan ridha-Mu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah akhir dari sisa umur kami maksimal untuk taat beribadah kepadamu, ya Allah, maksimal untuk beramal soleh, maksimal untuk bermanfaat bagi saudara-saudara kami, bagi bangsa kami tercinta, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah akhir dari kehidupan kami senantiasa bahagia, bahagia bertakwa kepadamu, bahagia menerima takdir-Mu, ya Allah, dan pada gilirannya kami pasti akan mengakhiri hidup di dunia ini. Akhirilah kehidupan kami dengan baik, akhirilah dengan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah. Kumpulkan kami besok di surga-Mu, ya Allah, berjumpa dengan saudara-saudara kami, jamaah Azumiyah, para ambu, para abah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun Pak Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ambu Nanita. Terima kasih. Terima kasih. Ambu Regiwati. Terima kasih Ambu Regiwati. Numpang Regiwati. nongol nih.